Halo semuanya, hari ini aku mau ngebahas sebuah nama yang selalu pasti muncul ketika kita lagi ngomongin tentang filsafat atau filsafat Islam. Siapakah dia? Dia nggak seterkenal kayak Plato, Aristoteles atau Socrates dan lain sebagainya. Dia nggak seterkenal itu. Cuman dia punya peran yang besar dan dijuluki sebagai guru kedua. Yang pertama itu Aristoteles, yang kedua itu dia. Jadi siapakah dia? Sebelum kita jauh kemana-mana, Om minta dukungan kalian untuk channel ini dengan cara gampang banget, subscribe aja. Terus kalau kalian suka ya di like, kalau kamu ada saran ataupun kritik, kamu bisa bebas sampaikan di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Dia seorang pemikir besar, musisi berbakat, bahkan disebut maestro musik pada zaman itu. Kemudian dia juga seorang pelopor dalam logika dan metafisika. Namun siapa sebenarnya dia ini? Ataukah dia hanya seorang filsuf atau dia lebih dari itu dengan pemikiran-pemikiran yang jauh lebih dalam yang gak kita tahu sebelumnya? Hari ini kita akan memulai perjalanan untuk mengenal dirinya. Bukan dari prestasinya aja, tapi dari pemikiran-pemikiran yang dianggap kontroversi pada zaman itu. Siapkah kalian untuk menyelami lebih dalam pemikiran dari tokoh yang dianggap inovator dalam pemikiran manusia? Dia bernama Al-Farabi. Al-Farabi lahir pada 872 Masehi di kota kecil bernama Farab, itu bagian dari Kazakhstan. Dia dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles, itu sebuah gelar atau prestasi yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kontribusi besar dalam dunia filsafat. Namun bukan hanya di bidang filsafat, dia juga seorang ilmuwan, ahli logika, dan juga maestro musik. Kalau kamu pengen tahu tentang Al-Farabi dan membahas tentang maestro musiknya, kamu nonton aja ke channelnya Pak Helmi Yahya. Aku belum lama ini lihat bahwa dia membahas seorang Al-Farabi tapi dari sisi maestro musiknya. Dan kalau kamu masih radikal tentang musik itu haram, lebih baik kamu selami lagi, kamu cari tahu lagi, lebih dalam lagi kenapa musik itu haram dan musik-musik apa yang dianggap haram. Karena Al-Farabi seorang tokoh besar muslim yang diakui namanya, dia dulu seorang maestro musik, bahkan dia punya buku sendiri yang membahas tentang musik. Oke, kita lanjut. Salah satu karya terbesarnya yaitu Al-Musika Al-Kabir atau Kitab Besar Musik. Dia nggak cuma ngebahas soal teknisnya aja, tapi dia mengeksplorasi tentang bagaimana musik bisa mempengaruhi jiwa manusia. Jadi dia nggak hanya tentang teknis, nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan lain sebagainya. Dia mengeksplorasi lebih dalam tentang musik itu tuh bisa mempengaruhi jiwa dari manusia. Nah, itu salah satu buku karya terbesarnya. Di dunia filsafat, dia dikenal sebagai seseorang yang mampu menjembatani pemikiran dari filsafat Yunani ke dalam tradisi Islam. Karena Al-Farabi hidup pada zaman setelah Plato dan juga Aristoteles, dia banyak mempelajari filsafat dari dua tokoh terkenal ini, yaitu Plato dan juga Aristoteles. Namun, dia bukan pengikut dari Plato maupun Aristoteles. Dia adalah seorang inovator. Dia seseorang yang berani menentang batas pemikiran pada zamannya itu. Dan inilah kenapa dia begitu menarik untuk kita bahas. Karena di balik pengakuan dunia atas karya-karyanya, ada sisi lain yang jarang dibicarakan dari Al-Farabi. Bagian kedua, sebagai seorang filsuf, Al-Farabi nggak cuman ngebaca karya-karya yang diterbitkan oleh Plato maupun Aristoteles.
Dia membacanya, memahami, dan merenungkannya, serta membangun pondasi baru di atas pemikiran atau gagasan mereka. Tapi ada yang menarik. Jadi dia tuh nggak setuju dengan segalanya. Sebagai contoh, eh, dia ngebaca tentang karya-karya Plato dan juga karya-karya Aristoteles. Cuman dia nggak semua setuju dari gagasan mereka, gagasan pemikiran mereka. Sebagai contoh, ketika seorang Aristoteles dia menggambarkan sesuatu itu menggunakan logika. Sedangkan di dalam tradisi Islam kita tahu bahwa banyak hal yang nggak bisa dijelaskan dengan logika aja. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi banyak hal-hal yang nggak bisa dijelaskan secara logika. Entah karena kita belum mampu atau belum sampai untuk membahasnya, atau memang itu hal lain yang nggak bisa dijelaskan dalam logikanya gitu. Nah, karena Al-Farabi adalah seorang tokoh muslim, jadi dia menganggap pemikiran Aristoteles itu terlalu terpaku dalam satu hal, yaitu logika. Sedangkan Plato pun begitu. Plato kalau nggak salah itu ngebahas tentang negara idealnya. Nah, yang dimana negara ideal itu jika diterapkan kepada tradisi Islam waktu zaman itu nggak masuk. Nah, itu segala sesuatu yang kurang disetujui atau tidak disetujui oleh Al-Farabi. Dan disitulah kenapa dia bisa disebut sebagai seorang inovator. Contoh lain, Plato itu banyak atau mungkin terlalu fokus pada politik yang ideal. Nah, itu dianggap Al-Farabi adalah sesuatu yang abstrak dan sulit untuk diterapkan di dunia nyata. Makanya Al-Farabi nggak setuju akan hal itu, karena menurut catatan, menurut teori bla 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 bla, itu adalah negara yang ideal. Tapi kenyataannya ketika diterapkan ke suatu negara itu hal yang cukup abstrak dan sulit untuk dicapai. Kemudian Al-Farabi juga mengkritik seorang Aristoteles, tokoh filsuf terkenal. Dia menganggap pemikirannya nggak masuk di Al-Farabi karena Al-Farabi menganggap Aristoteles itu terlalu terfokus pada rasionalitas dan melupakan tentang sisi hal yang lain, yaitu spiritualitas. Al-Farabi tidak hanya memuja mereka, tapi dalam sisi lain Al-Farabi juga mengkritik mereka. Jadi apa yang bisa kita ambil di sini, ketika kita mengagumi sesuatu, yang kita kagumi itu bukan 100% bagus semua. Banyak yang dilakukan idola kita itu kadang nggak masuk akal di kita, dan gitu wajib atau wajar aja dikritik. Sebagai contoh misal ya, kamu memilih presiden, kamu di awalnya sangat ngidolain dia, memilih dia, apa yang dilakukan oleh calon presiden itu tuh emang bagus-bagus visi-visinya, janji-janjinya juga bagus. Cuman ketika dia sudah menjabat, ternyata banyak hal yang bisa dikritik. Kalau kamu mengagumi dia, kamu jangan hanya suka dengan apa yang bagus juga, tapi kamu harus mau untuk mengkritik segi atau sisi negatifnya agar menjadi lebih baik lagi. Nah, ini yang dilakukan Al-Farabi. Dia selain dia memuja lah ibaratnya ya, dia juga mengkritik karya-karya dari Plato dan juga Aristoteles, karena di kenyataannya itu nggak bisa diterapin. Dari sana Al-Farabi membuat pemikiran baru, inovasi baru, tapi landasan pemikirannya tuh udah ada sebelumnya dari Plato maupun Aristoteles. Nah, itu yang bisa kamu ambil ketika kita mengidolakan seseorang. Gak 100% apa yang dia lakuin itu bagus untuk kita mau ngeritik pun gak masalah. Jangan nutup hati dan pikiranmu, gak mau dikritik bahwa orang itu pasti benar semua, pasti baik semua. Kemudian di dalam karya-karyanya, salah satunya itu Risalah tentang Akal, Al-Farabi menjelaskan bahwa akal manusia itu memiliki potensi yang luar biasa, tapi itu nggak cukup untuk mencapai kebenaran tertinggi.
tanpa bimbingan dari sesuatu yang lebih tinggi. Apakah itu? Itu bernama wahyu. Dari sinilah Al-Farabi akhirnya mulai membentuk pemikiran-pemikiran untuk menjembatani filsafat Yunani dengan nilai-nilai Islam. Langkah besar yang dilakukan oleh Al-Farabi adalah mengadaptasi filsafat Yunani ke dalam kerangka Islam. Ia percaya bahwa akal dan wahyu itu bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan itu kayak satu mata koin yang memiliki dua sisi. Dia nggak bisa dipisahin, tapi dia juga nggak bisa disatuin, karena akal dan wahyu itu saling mendukung. Salah satu contoh terkenal dari adaptasinya adalah konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau negara utama. Di sini dia menggabungkan gagasan dari Plato tentang negara ideal dan juga ajaran Islam. Jadi menggabungkan dua konsep yang berbeda menjadi satu. Itu yang dilakukan Al-Farabi. Bagi Al-Farabi, pemimpin ideal itu bukan hanya orang dari filsuf atau orang yang pintar filsuf, tetapi juga seseorang yang memiliki kebijaksanaan spiritual dan moral yang tinggi. Namun adaptasinya bukan berarti tanpa tantangan. Al-Farabi dianggap terlalu berani oleh berbagai pihak. Ia menggunakan logika Yunani untuk membahas berbagai hal yang dianggap itu domain eksklusifnya dari wahyu. Tapi Al-Farabi percaya bahwa filsafat itu digunakan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan, bukan untuk menggantikan wahyu. Dalam perjalanan pemikirannya, Al-Farabi mulai menemukan kelemahan besar dalam logika pemikiran Aristoteles. Ia melihat bahwa logika Aristotelian terlalu kaku untuk memahami dunia yang lebih fleksibilitas, lebih besar, lebih luas di atas logika, yaitu wahyu. Ia melihat logika Aristotelian terlalu kaku untuk memahami sesuatu yang lebih besar daripada dunia material, yaitu wahyu. Bagi Aristoteles, logika adalah hal utama untuk menemukan suatu kebenaran. Namun Al-Farabi menilai bahwa logika ini gak cukup untuk menjelaskan konsep-konsep metafisik yang terkandung di dalam wahyu. Wahyu menurutnya adalah bentuk pengetahuan yang lebih tinggi yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Mungkin yang sebagai contoh yaitu wahyu yang diterima Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad pada zaman itu dan relate untuk melengkapi kitab-kitab sebelumnya dan sebagai pedoman umat manusia berikutnya. Dari zaman itu sampai sekarang dan mungkin sampai masa depan akan selalu relate. Gimana cara menjelaskannya? Tulisan pada zaman jauh dari 2025 ini bisa masih relate sampai sekarang. Gimana cara menjelaskannya? Dan itu yang dikritik oleh Al-Farabi kepada Aristotelan dengan cara pemikiran yang logikanya yang terlalu kaku, yang gak memandang ada hal metafisik di luar sana. Al-Farabi mengusulkan bahwa akal harus dipadukan dengan imajinasi dan intuisi untuk bisa memahami wahyu. Dalam pandangannya, logika harus lebih fleksibel agar bisa untuk menjembatani dari material dan juga spiritual. Pendekatan ini meski inovatif tapi menimbulkan kontroversi besar pada dunia filsuf zaman itu. Salah satu karya terbesar Al-Farabi yaitu kitab Al-Huruf adalah bukti nyata usaha dia untuk menyatukan akal dan juga wahyu. Dalam karyanya ini, ia membahas bagaimana bahasa, logika, dan pemikiran dapat memahami konsep-konsep metafisik yang sulit dipahami oleh manusia. Bagi Al-Farabi, wahyu bukanlah hal yang bertentangan dengan akal.
tetapi itu melengkapinya. Ia mengajarkan bahwa akal manusia itu adalah alat untuk memahami wahyu, sedangkan wahyu adalah petunjuk untuk menggunakan akal dengan benar. Pemikiran ini menunjukkan bahwa keberanian Al-Farabi dalam menjelajahi batas-batas akal manusia dan membuat atau membuktikan bahwa filsafat itu bisa menjadi jembatan yang lebih dalam untuk memahami tentang Tuhan dan juga kehidupan. Warisan Al-Farabi yang menjembatani antara akal dan wahyu adalah warisan yang tetap ada sampai saat ini. Dalam dunia yang sering kali terpecah dan dibenturkan antara sains dan agama, ia mengajarkan kita bahwa keduanya itu nggak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Jadi, apakah kita cukup berani untuk mengikuti jejaknya? Kita nggak terfokus akan satu pemikiran yang hanya logika aja, tapi membuka wawasan dan kesempatan untuk terima bahwa ada hal lain di atas logika yang gak bisa dijelasin oleh manusia. Dan juga kita gak terpaku oleh hal-hal supranatural, dan kita harus juga membuka bahwa ada logika di baliknya. Gimana menurutmu? Menggunakan akal untuk mendekati wahyu dan wahyu untuk membimbing akal. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kalau kamu suka video ini kamu like, dan kalau kamu tertarik dengan channel ini dan bantu support aku dengan cara gampang, subscribe aja. Lalu kalau kamu ada kritik atau saran, kamu bisa ketik semuanya di kolom komentar di bawah. Bebas. Aku menerima semua kritik dan saran kalian. Dan kalau kamu ada request pengen bahas siapa, kamu bisa komen juga di bawah ya. Thank you dan bye-bye. See you di video lainnya.